Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Meskipun kasus Bandara Morowali tetap menjadi perhatian, tetapi kasus ijazah ini masih menarik untuk diperhatikan. Malah sepertinya ini kan sudah mulai terbuka, sidang-sidangnya sudah terbuka, kemudian semakin banyak orang yang berbicara, ya bagaimana tidak begitu ya, itu sudah bertahun-tahun lamanya, ya bertahun lah, 1 tahun lebih. Ini adalah kasus yang tidak biasa. Jadi memang pusat perhatian sekarang meskipun terbagi menjadi 2, tetapi tidak berkurang perhatian terhadap isu ijazah ini. Dan sudah terlalu lama kita berkutat dalam isu ijazah sehingga perkaranya itu sudah semakin jelas. Belum seperti Bandara Morowali itu ya, itu masih baru dibuka ke publik, jadi banyak masih data yang harus diolah, kemudian perspektif yang diberikan juga harus semakin dalam supaya kita bisa melihat secara lebih jelas. Nah, di sini pada video kali ini ada acara rakyat bersuara, kalau tidak salah ini acaranya, yang menyinggung hasil sidang atau persidangan KIP ya. Belum putusan memang, tetapi proses persidangannya itu, yang mana menghadirkan Pak Denny Indrayana kalau tidak salah. Beliau itu sudah lama sekali ya ada di warawiri di televisi sejak zaman dahulu. Cuman sekarang beliau itu kalau tidak salah jadi profesor di Australia. Dan ada Pak Gayus Lumbuun ini. Ini beliau senior di dalam perbincangan dialog publik. Nah, yang menarik bahwa di sini Pak Gayus mengandai-andai apabila Jokowi itu memang betul-betul lulus tetapi ijazahnya palsu. Yang mana pengandaian ini menjadi menarik karena sepertinya dari kubu Tremul ini sudah harus mulai menerima kenyataan bahwa fakta-fakta yang ada itu menunjukkan kejanggalan yang luar biasa atas ijazahnya Jokowi, sehingga menimbulkan probabilitas yang hampir pasti atas palsunya ijazah yang dipakai oleh Jokowi begitu, yang dipakai di dalam kontestasi politik. Nah, kita akan saksikan saja dulu begitu ya. Ini menarik karena UGM lagi-lagi disebut dan memalukan. Ini bagi UGM yang mana exposure terhadap UGM itu belum sebesar terhadap Jokowi. Padahal ya nanti seharusnya ini dalam pandangan saya exposure terhadap UGM ini harus ditingkatkan. Nah, kenapa? Karena UGM ini akan ada panjang umurnya. Ya, Jokowi itu besok lusa mati mungkin ya. Kalau UGM mungkin ila yaumil qiyamah ya akan ada. Jadi satu prosedur dan presiden buruk yang dipakai oleh UGM di dalam membela secara membabi buta atas ijazah Jokowi ini tidak boleh dibiarkan dan jangan sampai terulang kembali. Nah, karena yang namanya institusi pendidikan itu seharusnya dia menjadi tempat kembalinya kebenaran, bukan memfabrikasi kebenaran apalagi membela kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh Ova dan kawan-kawan itu ya di dalam podcast yang seperti arisan itu. Ini kita akan saksikan saja sekarang bagaimana laju videonya. Baik, terima kasih Prof. Denny dan Prof. Gayus serta Prof. Egy. Saya mencoba untuk memberitahukan bahwa ada sebuah fakta yang nggak bisa dibantah pada saat KIP sidang itu diminta oleh penggugat karena saya hadir di dalamnya, terutama UGM. UGM diminta oleh hakim untuk menunjukkan surat. Ternyata surat yang diberikan itu jawabannya tanpa kop surat UGM. Nah, marah hakim. Ya. Setelah itu ditanya, ini mana tanda tangannya? Ya nggak ada, Pak. Loh, kok bisa nggak ada? Kata hakim. Anda ini dari UGM. Itu yang UGM. Ya, itu yang saya katakan kemarin, yang mana di sini UGM sudah lebih amatir daripada anak SMA. Ya, kita itu waktu SMA dikasih pelajaran bagaimana untuk menulis surat atas nama organisasi begitu. Nah, itu padahal organisasi kepelajaran begitu. Itu harus kalau misalkan mau bikin proposal atau mau mengajukan suatu ajuan untuk kegiatan dan lain sebagainya. Karena itu atas nama organisasi, maka kop surat itu harus ada dengan nomor dan segala macamnya begitu. Nah, ini UGM
sudah lebih amatir daripada anak SMA. Ini memalukan. Nah, perkara seperti ini ya, kalau kamu masih punya malu, hai UGM, seharusnya diusut tuntas ini. Ini bukan perkara kecil di dalam permasalahan UGM sebagai institusi pendidikan yang mana diakui sebagai institusi pendidikan yang salah satu yang terbaik begitu. Ini memalukan. Jangan dibiarkan. Saya heran sekarang itu para mahasiswa itu kok tidak memiliki nalar kritis sama sekali ya. Ini memalukan, ini menusuk terhadap jantung etika seorang ilmuwan, seorang saintis begitu, dan juga menusuk etika organisasi atau institusi. Kok dibiarkan seperti itu? Yang KPUD dan KPU Pusat waktu sidang kemarin juga ditanya tentang uji konsekuensi. Ya, sama sekali belum melakukan Anda Ya. uji konsekuensi. Untuk apa itu? Iya, uji konsekuensi itu untuk dokumen, ijazah dan semua itu ya. Anda belum melakukan itu, kata hakim. Ya masih kami rapat. Loh. Kok masih rapat? Ini kan urusan sudah bertahun-tahun. Bahkan Anda diberi waktu 3 bulan tidak melakukan ini. Ya ini Pak, rembukan. Kami hadir di dalamnya. Ini sedih dan sangat luar biasa. Ya itu, jadi kejadiannya sudah itu ya, KPU makan gaji buta tuh. KPU itu yang sekarang terlalu banyak permasalahannya, termasuk salah satunya kemarin itu kan yang memakai jet pribadi tuh. Itu juga bermasalah. Dan mengecualikan informasi-informasi yang dikasih hitam tuh ya di dalam ijazah yang diberikan oleh KPU itu kan membutuhkan landasan hukum. Nah, landasan hukumnya itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara tadi uji konsekuensi. Nah, uji konsekuensinya belum dilaksanakan, tetapi penutupannya sudah. Lah berarti KPU di sini tidak tidak melaksanakan atau tidak mencari landasan hukum atas perbuatan mereka, dalam pengertian bahwa perbuatan mereka itu tidak dilandasi oleh hukum. Nah, tatkala perbuatan mereka tidak dilandasi oleh hukum, maka itu adalah pelanggaran hukum. Itu yang seharusnya kita lihat. Dan pelanggaran hukum dilihat dari segi itu adalah pelanggaran hukum, sama saja semua pelanggaran hukum itu. Mencuri begitu ya, di kita kan tidak boleh. Sama, itu juga tidak boleh menutupi yang memang tidak ada landasan hukumnya. Itu melanggar undang-undang karena perkara-perkara yang ditutupi itu seharusnya dibuka. Kalaupun memang ada upaya untuk menutupi atau ingin ditutupi, maka landasan hukumnya harus ada. Tatkala landasan hukumnya tidak ada, sekali lagi, maka itu adalah pelanggaran hukum. Dan pelanggaran hukum sama saja dilihat dari segi hukumnya begitu. Ya, maksudnya begini, ketika ditanyakan ke KPU daerah dan KPU pusat, mereka belum melakukan uji Konsekuensi. apakah uji konsekuensi itu maksudnya apakah ini ijazah yang sahih atau bukan? Ya, itu salah satunya kan? Ya Mas Roy ya? Ya. Nah, itu salah satu. Dan itu yang kemudian akhirnya menjadi ramai karena ketua KIP ya, hakim KIP itu memarahi mereka, kurang lebih begitulah. Sebentar, kalau dalam pandangan saya bukan itu uji konsekuensi itu. Jadi pihak penggugat lah ya, pemohon itu kan meminta kepada termohon tuh, termohonnya itu kan KPU dalam hal ini. Ada nota keberatan. Keberatannya itu kenapa ijazah yang diberikan terhadap pemohon ini itu ditutupi sebagian besar dari informasinya, malah hampir seluruh informasinya itu ditutupi, nomor, tanda tangan, segala macam itu ditutupi. Apa landasan hukumnya begitu? Tadinya kan maunya ijazahnya itu yang dilindungi oleh Undang-Undang Informasi Publik begitu ya. Jadi ijazahnya tidak mau diberikan sama sekali, secara total tidak mau diberikan. Nah, tetapi mereka mengetahui bahwa itu tidak bisa demikian, harus diberikan ijazah itu karena itu hak publik untuk meminta. Nah, akhirnya ijazahnya diberikan, tetapi informasi-informasi di dalamnya ditutup. Nah, pertanyaannya, apa yang melandasi KPU menutupi informasi-informasi yang ada di dalam situ? Nah, kan KPU nggak bisa jawab karena memang tidak ada tidak ada landasan hukumnya. Cuman kata KPU begini, ini dikecualikan dari yang harus ditunjukkan, yaitu dari Undang-Undang Informasi Publik. Hakim itu bingung mendapat jawaban KPU seperti itu. Bentar KPU, kamu itu dapat dari mana itu kesimpulan bahwa informasi-informasi yang dihitamkan itu memang tidak boleh dikeluarkan ke publik? Itu dari mana itu? KPU nggak bisa jawab. Nah, makanya Hakim KIP ini menegur begitu ya. Seharusnya KPU ini melakukan dulu uji konsekuensi atas
penutupan mereka nanti kesemuanya bagaimana begitu kepada dokumen-dokumen yang lain. Kemudian apa landasan hukumnya harus ditemukan. Kalau tidak ada atau misalkan ada tapi dipaksakan, itulah nanti permasalahannya. Yang mana nanti akan kita melihat motif di balik KPU kenapa mereka itu menutupi informasi-informasi itu. Karena pasti di belakangnya ada motif. Nah, itu yang dicari ya. Jadi ini persidangan belum menentukan ijazah asli atau palsu Jokowi ini bukan, tetapi sebetulnya ini membuka lebih luas lagi, lebih lebar lagi permainan orang-orang yang bermain di situ, termasuk Polda Metro dan UGM termasuk di dalamnya, begitu. Jadi bukan untuk keaslian ijazah, itu dari apa yang saya pahami begitu ya. Mohon maaf terhadap ahli hukum yang berbicara di sini, saya tidak satu pandangan mengenai hal itu. Dan akhirnya diberi waktu minggu depan. Oh, akan diulang lagi. Ya. Seharusnya kalau mengacu minggu depan targetnya apa? Ya harus uji konsekuensi selesai. Jadi nanti hasilnya mereka bisa mengatakan bahwa itu asli atau tidak? Iya. Bukan cuma itu. Bukan dikecualikan atau tidak, sehingga bisa dibuka atau tidak informasinya. Itu dia. Baik. Satunya. Itu loh. Ya. Saya. Ya itulah yang benar gitu ya, bisa dikeluarkan atau tidak. Semudah itu, sesederhana itu tidak dilakukan. Ini kan ada apa? Belum lagi ada 9 lembar yang black tulisannya itu, Mas Roy bisa tadi menjelaskan kan? Hitam, dihitamkan semua tulisan itu, bahkan ditutup. Hakim mempertanyakan itu, ini bagaimana ini kok bisa terjadi begini? Itu kita bilang itu. Bicara lain. Nah itu jadi hal semudah itu kalau tidak diberikannya itu on point. Prof Denny dan Prof Gayus, kalau soal masalah tadi soal ijazah, kita ini bicara soal masalah undang-undang KIP. Pasal 9 ayat 2, publik jika membutuhkan harus diberikan itu. Karena ini pejabat publik yang dibiayai besar oleh negara dari rakyat. Termasuk juga pasal 18 ayat 2, benar nggak Mas Roy? Dan itu harus dibuktikan, ditunjukkan kalau publik meminta, karena mereka sudah dapat manfaat yang cukup besar dan luar biasa. Loh, publik itu rakyat Indonesia. Bagaimana kok bisa bertanya presiden itu dipilih oleh rakyat? Sebentar, kalau bertanya publik itu ya kita. Saya ini publik begitu. Kalau saya menginginkan Jokowi untuk mengeluarkan itu di ijazahnya dan saya menempuh jalur yang memang seharusnya seperti bertanya kepada KPU dengan jalur resmi, KPU seharusnya memberikannya begitu. Jadi publik itu bukan awang-awang begitu ya, awang-awang lo kita rakyat Indonesia terus yang tergambar itu peta, bukan. Publik itu saya, Anda, Roy Suryo, Pak Bonatua, itu publik itu ya memang diwakili oleh individu-individu, malah bukan diwakili oleh individu-individu. Publik itu ya individu-individunya itu. Nah, kepentingan publik itu kepentingan individu-individu itu. Nah, kepentingannya apa? Mengetahui kebenaran itu adalah kepentingan yang tidak boleh ditutupi. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus ingat, itu amanat undang-undang itu ya. Ya kesananya nanti akan ada permasalahan politik atau tidak itu urusan lain. Namanya publik gitu loh ya. Dan setelah itu, oke, singkat saja. Ini kepentingan lagi bahwa ada pasal Prof Gayus dan Prof Denny, pasal 28F, ini setiap orang berhak memperoleh, ya kan? Memperoleh apapun yang ingin didapatkan, itu undang yang menyuruh. Undang Dasar 1945 yang tertinggi, pasal 28 huruf F, dan itu bisa disalurkan melalui media apapun. Ya. Artinya clear. Nah, ini maksud saya bicara equality before the law. Hilang ini semua karena faktor itu. Padahal dipilih oleh rakyat, dibiayai oleh rakyat, pajak dari rakyat, gaji dari rakyat, semua dari rakyat, kekayaan dari rakyat. Masa satu lembar saja tidak mau menunjukkan? Ini masalah. Jadi makanya kalau kita bicara gium, lex semper David remendium, itu mudah bahwa hukum ada obatnya. Ya, saya Mas Gayu, saya setuju juga Prof Sobat Denny. Ya, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kita semua di sini. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi ijazah yang palsu, keilmuannya dia ikuti. Sampai lulus maksudnya? Ya, dia kuliah sampai selesai, tapi ijazah saya menghilang. Kalau sebentar, tentu jawabannya akan dia dihukum karena menggunakan barang palsu. Ya, itu tentu akan itu. Tetapi nanti dulu,
apakah keadilan itu merujuk pada formel? Sebentar, oke. Ini Pak Gayus di sini sudah mulai mengandai-andai ya. Andai kata ijazahnya Jokowi yang dipakai itu palsu karena hilang ijazahnya, bukan karena tidak pernah kuliah di UGM. Jadi UGM kita percaya saja apa yang dikatakan oleh UGM. Karena UGM sudah mengatakan memang Jokowi itu kuliah di sana, tetapi Jokowi tidak mau mengeluarkan ijazah itu, dan kalaupun dikeluarkan mungkin akan terdeteksi palsu. Ya, karena kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat oleh Termul itu kita sudah yakin 99,9999999,25% itu palsu begitu ya ijazahnya Jokowi. Nah, kalau palsu kemudian bagaimana? Mungkin ya pengennya Pak Gayus itu begini. Kalaupun nanti sampai terbukti palsu, tetapi Jokowinya kuliah di UGM, so what? Itu kan hanya seonggok kertas begitu. Jadi tidak adil apabila mengatakan Jokowi ini melakukan kecurangan di dalam pemilu, kemudian melakukan tindakan yang nista dan lain sebagainya. Itu mungkin argumen yang coba untuk dikeluarkan oleh Pak Gayus. Yang mana saya pernah mengatakan hal serupa dalam pengertian bahwa karena yang diujikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan lembar ijazah yang dipegang oleh Jokowi, tetapi hasil scan yang diunggah oleh Sandi itu, maka bisa jadi ijazah yang dipegang oleh Jokowi itu bukan yang di scan. Ya, sebelum Azwan kemarin mengatakan kebohongan yang sudah sangat jelas lah, udah palsu lah. Ya, ijazah Jokowi itu palsu lah sudah. Cuman kan ada kemungkinannya begitu ya. Dulu ada kemungkinannya. Jadi Jokowi pegang ijazah asli, tetapi yang diunggah bukan ijazah yang itu, sehingga ramailah di media begitu. Yang mana sekarang udah nggak mungkin itu ya. 99,9% lebih begitu kesananya. Nah, yang mana kalau demikian adanya, proposisi dari saya adalah uji ulang saja Jokowi itu skripsinya. Ya, kan selesai sebetulnya. Uji ulang skripsi supaya diperlihatkan dan dipertontonkan terhadap halayak umum. Karena ijazah bukan secara administratif ini ya, secara filosofi, ijazah yang ada di Jokowi kalau memang ada, itu adalah pembolehan dari instansi pendidikan dalam hal ini UGM untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapatkan oleh Jokowi. Nah, sekarang kalau memang ilmunya ada, ya oke lah begitu. Kita bisa berkata ya dalam hal ini, sial saja Jokowi itu. Lah mau jadi presiden, lah kok hilang ijazahnya, malah kok memakai ijazah yang palsu, alih-alih meminta surat keterangan hilang begitu ya ijazahnya karena satu dan lain hal begitu, ada maling masuk atau karena pindahan rumah keselip lupa nyimpen dan lain sebagainya, yang mana itu lebih aman sebetulnya untuk dilakukan. Nah, kalau memang seperti itu, kita mau lihat keilmuannya benar nggak sih siapa Jokowi ini keilmuan dari UGM. Karena permasalahannya selama Jokowi menjabat jadi presiden, kita tidak melihat hal itu. Katanya kehutanan, tetapi yang banyak membabat hutan itu siapa? Jokowi. Tidak bertambah luas hutan yang ada di Indonesia pada periodenya Jokowi itu. Tidak ada sama sekali ciri-ciri bahwa Jokowi itu memperhati lingkungan dan lain sebagainya. Malah yang ada adalah perusakan lingkungan. Tuh di Garut saya bilang beberapa kali, itu Gunung Cikuray itu sudah gundul, itu kesana kebun teh itu sudah bermasalah ya, di eranya Jokowi itu bermasalahnya. Yang mana kita melihat mau husnuzon ke sana pun, mau berbaik sangka ke sana pun kita sulit. Lah makanya kalau misalkan ya Termul ini sudah mencium gelagat kalah bahwa memang ijazah Jokowi itu palsu, tetapi mau berargumen bahwa Jokowi ini memang kuliah di UGM sebagaimana dikatakan oleh UGM, tetapi ijazahnya hilang. Oke, yang jadi permasalahan sekarang, apakah memang benar Jokowi memiliki keilmuan itu? Ya, sidang lagi tuh skripsinya. Barulah kita bisa husnuzon, yang mana itu pun belum tentu lepas dari hukum. Lah suruh siapa dia itu hilang ijazahnya kemudian pakai ijazah palsu? Lah ijazah palsu itu kalaupun memang benar palsu, di belakangnya itu pasti banyak pihak yang terkait untuk berkonspirasi mengadakan ijazah palsu sampai lulus jadi presiden. Ini menjadi permasalahan. Yang mana kalau ini diakui, ijazah Gibran juga bisa demikian. Bendanya ini palsu, tapi ilmunya yang ditawarkan dalam pemilu itu betul. Nah, ini berandai. Ya. Ini maaf ya. Okay. Ini berandai-andai. Seandai kata ijazah itu palsu, tetapi keilmuan yang bersangkutan ada. Dia mengikuti.
Karena itu kata UGM. Itu kata UGM. Ijazah asli ada di Pak Jokowi. Tetapi lulus. Kan berarti ya lulus, kalau ijazah ada kan berarti lulus. Tapi beliau tidak memegang itu lagi. Ini let's say apa yang mau disampaikan situ, Pak? Dia akan dihukum karena menggunakan ijazah palsu. Apakah hukum ini adil? Kalau begitu itu pertanyaannya, apakah hukum ini adil? Kalau lah kita akan ikuti berandai-andainya tuh. Kalau Jokowi memang lulus sebagaimana UGM, yang mana mungkin Pak Gayus ini mengatakan perkataan UGM ini definitif begitu ya. Padahal tidak demikian, perkataan UGM tidak definitif. Yang definitif itu nanti itu persidangan. KIP ini mungkin ya, itu pun bukan terhadap asli atau tidaknya ijazah Jokowi, tetapi dalam permintaan berkas-berkas yang ada tuh harusnya kan ke PT UN ya. Dan ini permasalahan luar biasa, harusnya daluarsa itu tidak menjadi soal, harusnya PT UN dibuka kembali khusus untuk permasalahan ini, karena adanya pengadilan itu untuk membuka keadilan, untuk membuka kebenaran. Tatkala kebenaran ini sudah mentok tidak bisa mengeluarkan siapapun, ke PT UN juga harusnya, karena UGM tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengatakan apapun kalaupun dia mau jadi saksi begitu UGM ini. Nah, UGM ini mungkin di dalam pikiran Pak Gayus perkataannya definitif sehingga memang betul-betul lulus Jokowi itu dari situ. Cuman bukti-bukti yang mengarah kepada palsunya ijazah Jokowi pun sudah terlalu banyak begitu. Pada akhirnya kesimpulannya UGM mengatakan asli, ijazah Jokowi itu palsu. Berarti ada kehilangan di situ. Kalau Jokowi ini dihukum, apakah itu adil atau tidak begitu? Nah, ini permasalahan etik ya di dalam hukum. Ini bukan permasalahan formil, tapi di dalam permasalahan filsafat etika di dalam hukum. Untuk apa hukum itu pada akhirnya? Kalau misalkan dia itu kalau misalkan dia itu pada akhirnya menghukum orang yang memang betul-betul punya, tetapi hanya kehilangan dan dia berusaha untuk memakai haknya, kemudian itu masih jadi dihukum. Apa permasalahannya? Nah, ini menarik. Jadi ya kalau memang demikian, jangan sampai kebohongan itu ditutupi dengan kebohongan lagi. Sebagaimana nanti akan ada yang berkata kalau tidak salah, ya sudah kalau demikian Pak Jokowi bilang saja begitu, ini hilang. Nah kalau Pak Jokowi mengatakan ini hilang, kalau saya pribadi begitu ya, dalam hal ini selesai. Kalau saya pribadi ya sudah, kalau Pak Jokowi mengatakan itu hilang berarti Roy Suryo benar, tidak perlu dari penjara di sini, tidak berarti orang-orang yang selama ini mengatakan Jokowi itu ijazahnya palsu yang dipakai berarti benar, sudah selesai. Cuman saya menginginkan satu, apa? Benar nggak Jokowi itu memang kuliah di UGM? Karena ini kita berbicaranya ethics dan kita berbicaranya filosofis. Wajib Jokowi itu untuk mempertanggungjawabkan gelarnya sebagaimana yang diakui oleh UGM, bahwa ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari UGM masih ada. Bagaimana caranya? Bikin skripsi baru atau mempertanggungjawabkan skripsi yang ada di hadapan hakim. Itu yang kita inginkan. Ya. Meskipun nanti di belakangnya ya nggak usah ada hukuman-hukuman begitu, karena ini urusannya dengan apa? Sebentar ya. Nah, karena ini urusannya dengan apa? Dengan ethics begitu. Karena cuman prosesnya adalah dia mengikuti, dia menguasai ilmu itu. Ya, cuma di pertanyaan Prof. Itu buktikan Jokowi punya ilmu itu. Tidak memutuskan. Apa yang Prof ingin sampaikan dari situ? Itu mungkin saja terjadi. Hukum itu, probabilitas itu. Hukum itu sampai kebenaran yang material dan formal, ada keadilan. Apakah adil orang yang betul-betul mengikuti kuliah sampai selesai dan lulus tetapi tidak memegang ijazah? Terpaksa dia mungkin mencari kemana-mana. Dia salah. Tunggu dulu, dia salah menggunakan barang palsu. Tetapi apakah keadilan itu secara formal, bendanya formal, tapi esensialnya, materialnya itu ada di kepalanya, dia tahu, dia bisa menggunakan dengan baik. Oke, nah sekarang begini, kalau kita berbicara esensial, kita berbicara esensi bukan formal. Apakah secara esensial Jokowi itu keluar daripadanya pemikiran-pemikiran hasil dari kuliah UGM atau tidak? Itu pertanyaan lagi tuh. Oke, kita formal, kita lupakan berarti ya. Kita bangsa pemaaf lah katakan demikian. Jokowi sudah di dalam andai-andainya kan begitu. Jokowi sudah mengakui bahwa ijazahnya palsu karena terbakar atau lain sebagainya. Maka secara esensi ini permasalahannya permasalahan para filosof begitu ya, bukan permasalahan para pemakai hukum formal. Nah, pada akhirnya harus dilihat esensi pendidikannya Jokowi itu sendiri begitu. Bener nggak dia itu punya ilmu dari UGM? Oke, kita hilangkan semua formalitas yang ada. Bayar SPP nggak usah dilihat. Kemudian pernyataan UGM pun kalau demikian nggak usah dilihat, karena kita berbicara tentang esensi. Ijazah yang banyak lain itu nggak usah dilihat. Kita lihat de facto Jokowinya bagaimana. Nah,
kita pun meragukan. Dan itu kalau memang tidak ada keilmuan seorang strata 1 begitu ya, lulusan UGM kehutanan, kalau ilmu itu tidak ada, palsu sudah. Meskipun secara formil administrasinya ada semua, secara esensi palsu. Jadi Jokowi ini sudah palsu dua-duanya kalau di dalam pikiran saya begitu ya. Secara formil itu dites oleh Horesura dan kawan-kawan itu palsu. Secara esensi tidak keluar kecerdasan sedikit pun dari Jokowi ini. Ya kalau bukan kecerdasan culas licik, gak tahu malu, bermuka tebal itu. Kecerdasan itu aja yang ada. Jokowi itu nggak cerdas, dia itu licik begitu. Nah kelicikan ini di dalam politik memang diakui sebagai kecerdasan. Muka tebal Jokowi itu. Nah itu coba tolong dijawab, silakan. Nah itu sudah saya jawab tadi ya. Kalau saya yang ada di situ itu jawaban saya. Bertanya. Ini paling lama ini rakyat bersuara ini. Luar biasa. Silakan. Saya juga belum loh. Lagi-lagi kita ini semua jadi bandai Mas. Kita ini kan jadi saksi auditu semua nih gara-gara Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Kembali ke situ. Jadi ribet semua tuh. Kalau benar demikian, saya pernah dengar itu juga. Saya pernah bicara. Oke. Saya pernah bicara di Rakyat Bersuara juga Mas Aiman tentang ini. Saya bilang kalau bicara asumsi saya pernah dengar Pak Jokowi katanya lulus tapi ijazahnya hilang. Katanya begitu. Sampaikan saja. Kan kalau mengikuti logika sebentar. Lah, ini kan tadi Pak Prof Gayus yang mulai. Siapa bilang Pak Gayus mau bicara itu? Azwan ngamuk. Azwan ngamuk gak mau. Memang paling top Azwan ini ya di dalam membela Jokowi itu. Kata hilang. Pak Gayus bicara itu tadi. Okay. Prof Gayus tadi bicara, dia selesai. Ilmunya ada. Ijazahnya tidak ada, kan begitu tadi bicaranya. Berandai-andai itu. Iya, kan begitu. Kenapa saya yang disalahkan? Tadi kan beliau bilang begitu. Iya, ini probabilitasnya ada, kemungkinannya ada, dan kemungkinan itu juga memang sudah dibicarakan sejak dulu. Nah, Azwan ngamuk ini menjadi sebuah bukti bahwa Azwan ini tidak mengerti perdebatan begitu, tidak mengerti diskusi. Pengandaian itu kita lihat ada tidak probabilitasnya. Nah, apabila probabilitasnya ada, bagaimana jika ini yang terjadi? Itu yang kita bahas di situ. Namanya juga perbincangan begitu ya. Ya perbincangan gadang malam-malam ya memang seperti itu, andai-andai gitu ya. Kalau saya punya istri 4 gimana ya? Nah itu kan diterusin tuh. Ya kalau punya istri 4, aduh bakal bingung tuh kalau penghasilannya sekian. Aduh itu kan pengandaian namanya. Kemudian melazimkan, melihat kelaziman dari keandaian itu. Orang yang tidak memiliki pola kritis, nalar analitik begitu ya, itu tidak akan mau berbicara di dalam pengandaian itu, karena otak mereka nggak bakalan mampu begitu melihat itu. Yang mana pada akhirnya ya saya melihat ini sudah mulai setitik titik terang begitu bagi kita semua, bahwa jangankan kita nih ya, yang sedari awal memang betul-betul pengen tahu ijazah Jokowi itu bagaimana, termulnya saja sudah mulai berandai-andai melihat kemungkinan yang terburuk, yaitu ijazahnya memang palsu. Bagaimana nanti ke depannya. Ya demikian ya, sedikit banyak mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.